Sedikit kita meneruskan kajian kita. Berkata Al-Mu'allif Al-Alim Al-Alamah Syekh Ali bin Syekh Abbas Al-Maliki Al-Hasan radhiyallahu anhu. Di dalam kitab beliau disebutkan at-targhibu bil wudu wa fi isbabihi wa iqalatu dhurmati wa ma yuqalu ba'da al-wudu. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ila as-salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i ala al-makarih wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intizaru as-salati ba'da as-salati fadhalika mughidat rawahu Malik wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bi makna. At-targhib yang mendorong atau memberikan motivasi penjual agar kita melaksanakan wudhu dengan sempurna atau berhati-hati dalam melaksanakan wudhu. Wafil isbawihi dan menyempurnakan wudhu wa iqalatu dhurmati wa ma yuqalu ba'da wudhu, dan juga apa yang harus dikatakan setelah wudhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melakukan sholat, kata Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga basuh kedua tangan kalian, ilal marafiq. Jadi kalimatnya wa aydiyakum ilal marafiq, dibasuh kedua tangan kalian sampai ke siku. Jadi apa? Dari ujung jari jemari tangan baru sampai ke siku, bukan dari siku membasuh tangan ini sampai ke ujung jari jemari, tapi dari ujung jari jemari sampai ke siku. Itu cara wudhu. Jadi dari kalimat ini sudah jelas wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung tangan sampai ke siku, bukan dibalik. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usap sebagian kepala. Kalau tadi kalimat awalnya menggunakan fagsilu, dibasuh, tatkala Allah menyebutkan mengenai tentang kepala, Allah hanya memerintahkan mengusap. Jadi beda kalimatnya membasuh dengan mengusap sebagian kepala saja sudah sempurna. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan wawnya ini atop kepada wujuhakum, atop ke situ, memang atopnya. Jadi waw di situ ada waw atop yang maksudnya ke wujuhakum. Apa maksudnya? Bahwasanya kaki juga dibasuh, bukan diusap.
tapi kaki dibasuh. Kalau diatopkan ke di ruku siku, maka salah maknanya. Jadi kaki itu dibasuh ilal ka'bain, jadi sampai mata kaki. Sama juga berarti dari ujung kaki sampai ke mata kaki, bukan dari mata kaki sampai ke ujung, jangan kebalik. Seperti kita di tangan halnya, dari kebalik tangan dibasuh sampai ke siku, sampai ke siku. Jadi begitu digosok. Dan kalau sampai air ke tangan sampai digosok. Jangan hanya diucapkan saja, ditadah saja, jadi sambil digosok. Kemudian dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhaqu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat." Kata Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Jadi Rasulullah berkata kepada sahabatnya, kala itu sahabatnya berada di sekeliling Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, apakah kalian mau aku tunjukkan yang mana amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Kata sahabat menjawab dengan serentak, mau. Mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, jika kalian melaksanakan, apa yang harus dilaksanakan ya Rasulullah? Menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai oleh kalian. Isbabul wudhu alal bukhari, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai oleh kalian. Apa? Terkadang kita wudhu hanya yang wajibnya, yang sunnahnya ketinggalan. Kalau dicampur dengan sunnah, melaksanakan wudhu kan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mencuci tangan, mana tahu ada getah di tangan atau kotoran di kuku itu, dicokel dulu, bersihkan dulu tangannya, dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur, tamat ngobok, berkumur-kumur, dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tahu ada sisa makanan di mulut, atau baunya yang tak sedap, nanti kesian ya temannya. Kalau mau takbir Allah Akbar, baunya sudah menyengat. Makanya dianjurkan sebelum sholat berkumur-kumur. Kalau ada siwak, bersiwak, sunnah. Kemudian apa lagi? Setelah berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Istinsyaq, istinsyaq. Masukkan air ke dalam hidung hukumnya sunnah, mengeluarkan air ke dalam hidung juga sunnah. Jadi ada dua sunnah di dalam memasukkan dan mengeluarkan air dalam hidung. Ya, kalau memasukkan bahasa Arabnya adalah istinsyaq, mengeluarkan istinsyaq, istinsyaq dan istinsyaq, memasukkan dan mengeluarkan, hukumnya sunnah. Intinya kalau kita melaksanakan wudhu, sunnahnya dilaksanakan, kemudian wajibnya dilaksanakan. Orang yang melaksanakan ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan dihapus dosanya, akan diangkat derajatnya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka laksanakan. Jika kalian malas melaksanakannya, ketinggalan sunnah, juga tatkala
setelah wudhu tidak membaca doa setelah wudhu, maka kata Rasulullah kalian tidak mendapatkan dua hal ini, tidak mendapatkan dihapusnya dosa dan juga tidak diangkat derajatnya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah yang kedua? Kata Rasulullah yang kedua adalah wa kasratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Kalau siapa yang memperbanyak langkah ke masjid, ya, maka dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dan diangkat juga derajatnya. Kemudian yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa intizaru salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Nah, maksudnya apa? Sebelum kita contohkan salat isya, sebelum melaksanakan salat isya yang fardiyahnya, nah kita terlebih dahulu melaksanakan salat sunnah qabliyah sunnah laksanakan itu. Setelah itu ya, menunggu yang lain selesai salat sunnah qabliyahnya, kemudian kita melaksanakan salat isya fardiyahnya kita laksanakan, maka orang itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Subhanallah. Fadalikumur ribat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut dengan ribat. Kalau diterjemahkan dengan Indonesianya bahasa kita bukan ribat tapi ribet. Ribet mau melaksanakan. Kata Rasulullah wadhalika ribat. Yang tiga tadi adalah ribat, repot, bukan ribet. Tanyakan juga ribet mau melaksanakan. Kadang di musim dingin, cepat-cepatan kita melaksanakan wudhu yang wajibnya aja. Wa anhu aydan, dan ada hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu man istata'a ayyuti ila ghurratahu hal yaf'al. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti akan dipanggil. Umatku nanti di hari kiamat mereka akan dipanggil. Mereka di kelompok orang-orang yang wajahnya bercahaya, min asari wudu. Wajahnya tadi bercahaya tadi disebabkan apa? Dari sebab asar bekas wudu. Bekas wudu orang yang benar-benar menyempurnakan wudunya. Yang menyempurnakan wudu, tidak berlebih-lebihan, tidak israf di dalam wudu. Contohnya apa israf di dalam wudu? Ada batasan. Contoh, kita tatkala membasuh tangan, tadi kan batasan wajibnya dari ujung jari jemari sampai ke siku. Nah, dilebihkan kata Rasul SAW, lebihkan sedikit, ya, kurang lebih 3 jari dari siku tadi akan mendapatkan sunnah. Kalau batasan di siku saja itu yang wajibnya, lebihkan sedikit ke atas, kurang lebih 3 jari mendapatkan sunnah, wajib dan sunnah. Nah, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melebihkan daripada itu sampai ke bahu, maka itu makruh. Ya, makruh. Maka orang yang berlebihan israf tadi, berlebihan di dalam wudu, baik menggunakan air dan melebihkan batasan daripada wajib dan sunnahnya, maka dia tidak ada bekas cahaya dari asar wudu tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wudu dengan sempurna dan berhati-hati. Ada satu cerita Sayyidina digelar Al-Abid, ahli ibadah. Sayyidina Ali
Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau ini saking berhati-hatinya beliau di dalam wudu, jadi tatkala mengambil wudu dan disaksikan oleh teman-temannya, wajah Sayyidina Ali Zainal Abidin ini menguning, ya, menguning wajahnya. Ditanya oleh teman-temannya setelah wudu, "Wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, mengapa wajahmu menguning?" "Bagaimana saya tidak menguning?" kata beliau. "Wajah saya tidak menguning karena saya takut di dalam saya wudu tadi salah satu anggota wudu tidak sempurna." Begitu hebatnya cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking perhatiannya di dalam wudu, takut mana tahu di salah satu anggota wudu pun tidak sempurna, ya, tidak terkena air, maka sehingga wudu itu tidak sah. Kalau wudu pun tidak sah, maka sholat wudu juga otomatis tidak sah. Begitu saking kekhawatirannya cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang terakhir dari perkataan yang dinukil oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablighu aw fayusbihul wudu." Siapa di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang wudunya sampai selesai, mereka berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kata Rasulullah SAW, "Illa futihat lahum abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Bayangkan, orang yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa setelah wudu, baru di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru sampai kalimat itu pintu surga sudah terbuka, 8 pintu surga. Baru sampai kalimat itu 8 pintu surga sudah terbuka. Ditambah riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, wa zada fihi, "Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin." Sudah tadi dibuka 8 pintu surga. Min ayyi syaa, terserah kamu mau masuk yang mana. Orang yang menyempurnakan wudu kemudian berdoa setelah wudu, terbuka 8 pintu surga. Dan kita boleh memilih yang mana saja yang kita inginkan. Sungguh luar biasa kalau kita menyempurnakan wudu. Kemudian di doa setelah wudu tadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, benar-benar mengangkat kedua tangannya menadah ke langit, Allahumma ya Allah, ij'alni minat tawabin, jadikan aku ini orang yang suka bertaubat, ya, suka bertaubat. Maka yang memberi taubat adalah Allah. Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat, ya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai kepada orang yang bertaubat dan juga suka kepada orang yang bersih, membersih. Lanjutkan doanya tadi, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan juga aku ini orang yang suka bersuci. Kalau sudah Allah menerima taubat kita dalam keadaan suci dan dijadikan hamba yang soleh, ibaditas solihin, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti. Tidak ada yang lebih baik perjalanan, perilaku, ucapan, sifatnya kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan malu melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.